Assalamualaikum sahabat RSIA, kenalkan saya dengan Bida Novi. Kali ini kita akan membahas mengenai prenatal gentle yoga. Nah, pada kesempatan sekarang kita akan ditemani oleh pelatih yoga kita yaitu Bidan Eva. Assalamualaikum Bidan Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekarang ini kan yang lagi hits-hitsnya nih di bunda-bunda yang lagi hamil adalah yoga kehamilan. Nah, sebelum kita kupas tuntas mengenai semua hal tentang yoga, kita kan sebaiknya tahu dulu apa arti dari yoga. Nah, sekarang saya mau nanya, yoga itu sendiri apa sih Teh? Oke, yoga adalah seni ilmu yang diperuntukkan untuk meditasi ya dulunya kan dari India ya. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu, sekarang itu sudah dikonversikan jadi olahraga ya, dan sudah menjadi gaya hidupnya orang Barat ya. Dan sekarang sudah dikhususkan lagi jadi prenatal yoga gitu ya, dikhususkan untuk ibu-ibu hamil gitu. Nah, sekarang bedanya antara yoga kehamilan sama senam hamil itu apa? Nah, kalau di senam hamil ya, cerita dulu nih. Yang dulu itu saya sempat ngajar juga ya. Di senam hamil itu gerakannya biasa aja gitu ya. Tidak yang betul-betul kita tuh panggulnya dibukain gitu misalnya. Nurunin kepala iya ada gerakannya, tapi untuk memperbaiki postur yang benar gitu ya, bagaimana biar ibunya posturnya baik sehingga bayinya juga posisinya baik itu di yoga itu diajarkan gitu betul-betul harus betul gitu gerakannya. Perbedaannya itu jadi setiap trimester itu trimester 1, 2, 3 itu tuh berbeda gerakannya gitu, jadi sehingga memang cocok banget gitu, bagus banget untuk kita, sehingga yang tidak hamil pun yoga sangat menyehatkan gitu ya, seperti itu. Oh, nah tadi kan udah dijelaskan nih beberapa keuntungan dari yoga itu sendiri untuk ibu hamil. Nah, sebenarnya manfaatnya lagi dari yoga itu sendiri apa? Oke, kalau untuk ibu hamil pastinya untuk persiapan persalinan ya, sehingga persalinannya bisa lancar, bisa memperbaiki posisi janin, di antaranya yang sungsang atau yang lintang gitu ya, kita bisa reposisi dengan gerakan yoga gitu ya. Kemudian memperbaiki posisi postur ya, postur ibu hamilnya sendiri, kemudian mengurangi semua keluhan yang ada pada saat ibu hamil gitu. Soalnya ibu hamil ya sama seperti ibu tidak hamil sebetulnya. Jadi gak boleh ada keluhan apapun. Nah, di yoga ini semua keluhan yang ada pada saat ibu hamil, misalnya kayak kram atau misalnya sering nyeri bokong kan ya kalau ibu hamil itu. Nah, itu bisa diatasi dengan gerakan yoga. Nah, itu salah satu manfaatnya. Kemudian yang sulit tidur biasanya ya, kalau gangguan tidur itu di hamil besar biasanya. Kalau kita rutin yoga, insya Allah bisa jadi nyenyak tidurnya gitu. Banyak sih sebetulnya manfaatnya. Oh ya, ternyata untuk ibu hamil banyak sekali ya manfaatnya. Nah, sekarang kalau misalkan bunda-bunda di sini nih mau coba buat mulai untuk latihan yoga nih. Nah, sebaiknya itu dimulai dari usia berapa minggu kehamilan? Kalau untuk yoga sendiri gitu ya, sebetulnya kalau kitanya terbiasa olahraga, tidak ada batasan dia harus yoga kapan, silahkan aja. Tetapi karena di yoga itu setiap trimester 1, 2, 3 itu gerakannya berbeda. Misalnya di gerakan di trimester 1 lebih dikhususkan untuk menguatkan kaki dengan tangan misalnya. Kalau di trimester 3 itu khusus untuk buka panggul misalnya sama nurunin kepala gitu ya. Atau nanti sesuai keluhan ibu hamilnya. Nanti kita adjust, ini harus ngerjain ini gitu, seperti itu. Makanya kalau yoga itu harus dengan instruktur sebaiknya gitu ya. Karena jadi kita tahu nih ibu ini posturnya atau posisi berdirinya udah betul belum sih gitu. Nah, kalau kita ikut YouTube doang, punten ya. Bukannya nggak boleh, boleh aja, tapi sebaiknya dengan instruktur, karena biar tahu posisi
fleksibilitas tubuh si bundanya gitu ya, ibu hamilnya itu seperti apa, karena itu harus tahu, jadi sehingga nanti bisa dibimbing gitu, seperti itu. Oh, jadi mungkin kalau misalkan kita nggak ketemu langsung sama pelatihnya, kan kita nggak tahu nih postur pada saat ibu berdiri itu harus betul. kayak gimana gitu. Iya. Beda kalau misalkan kita ketemu langsung dengan hanya melihat secara online aja Yap. gitu. Mungkin seperti Iya, itu ya. iya. Nah, sekarang untuk latihan yoga sendiri ada nggak sih yang nggak bolehnya, misalkan pada ibu hamil yang seperti apa gitu yang nggak boleh dilakukan untuk Oke. yoga ini? Oke, kontraindikasi berarti Iya. ya. Ibu hamil yang seperti apa yang nggak boleh melakukan yoga? Yang biasanya ada riwayat hipertensi atau PMB ya gitu. Itu sebaiknya ditunda dulu. Kemudian ada riwayat abortus berulang atau keguguran berulang, itu sebaiknya konsultasikan dulu dengan providernya. Kemudian ada riwayat kontraksi prematur gitu ya pada kehamilan ini, itu juga sama. Jadi sebaiknya sebelum melakukan yoga konsultasikan dulu dengan provider dimanapun bunda berada gitu, seperti itu. Kalau sudah diizinkan aman hamilnya, silakan kita gabung di sini. Oh iya. Nah, ada nggak sih yang harus diperhatikan selama kita latihan yoga ini? Yang harus diperhatikan banyak ya. Ini beberapa aja. Kalau di yoga itu tidak boleh memaksakan. Jadi harus tahu juga filosofinya. Jadi body, mind, and soul itu benar-benar satu keseluruhan gitu ya. Jadi harus fokus itu ya. Kemudian tidak boleh memaksakan gerakan gitu ya, seperti itu. Kemudian kita juga harus bisa membatasi atau mengukur kemampuan kita. Makanya tadi ya harus ada instruktur gitu ya, sehingga bisa dibimbing. Ini sudah betul belum sih gerakannya? Jadi nanti juga kita akan menyampaikan manfaat gerakan ini untuk apa sih, biar kita paham dan lebih fokus gitu ya. Oh, saya tahu manfaatnya. Oh, ini untuk melatih otot sebelah sini nih. Oh, ini untuk buka panggul misalnya. Oh, ini untuk punggungnya biar lurus atau dan lain sebagainya, seperti itu. Oh, nah sekarang durasi lamanya waktu yoga itu untuk ibu hamil berapa lama? Oh, kalau untuk di kelas ya, Iya. sebetulnya kalau di kelas itu sekitar 60 menit cukup ya. Diawali dengan centering dulu, fokus dulu ya, kemudian pemanasan, kemudian nanti ke gerakan inti, lalu nanti pendinginan, ada relaksasi kayak gitu ya. Tapi kalau untuk di rumah ya, di rumah itu sebetulnya nggak usah lama-lama ya, cukup misalnya 15 sampai 20 menit, tapi rutin dilakukan gitu ya. Seminggu misalnya 5 kali atau ya lebih baik sih segitu, karena olahraga yang baik itu dilakukan setiap hari tetapi rutin gitu, stretching dulu itu yang penting gitu. Ada waktu khususnya nggak? Misalkan yoga kapan sih baiknya? Mau pagi, malam, atau siang? Sebetulnya boleh ya, tapi yang biasanya enak dilakukan itu pagi-pagi atau sebelum tidur. Nah, sebelum tidur kita stretching dulu. Jadi biar peregangan dulu, biar nanti pada saat kita bangun tidur, biasanya kalau ibu hamil kan ya sering nggak enak ya gitu. Nah, sebaiknya di waktunya di situ aja. Oh, Itu gitu. lebih baik. Nah, sekarang alat-alat apa aja nih yang disiapkan untuk latih yoga ini? Oke, di Latihan. sini sebetulnya yoga itu tidak jadi alasan, maksudnya untuk tidak jadi melakukan yoga mau nggak punya baloknya atau nggak punya matrasnya di rumah, properti yang ada di rumah pun itu bisa dipakai gitu ya sebetulnya. iya. Cuman ini yang betulnya aja ya. Ya. Oke, kita punya matras. Ini kelihatan ya. Sebetulnya matrasnya bebas ya, tapi yang penting itu adalah tidak licin atau anti slip gitu ya. Bunda boleh carilah ya, banyak online ya sekarang itu. Atau nggak punya di rumah, mau karpet, mau sajadah pun oke, boleh dipakai. Seperti itu ya. Kemudian
ini penting karena untuk biar nyaman kita pada saat melakukan yoga gitu ya. Kemudian ada balok. Nah, balok ini dipakai untuk membantu pada saat kita mencapai gerakan tertentu. Misalnya kita badannya belum terlalu lentur, tapi kita mau menggapai lantai misalnya gitu ya. Nah, karena kita badannya belum lentur, jadi kita butuh alat bantu. Di rumah nggak ada balok, pakai apa? Pakai buku yang tebal. Silakan disusun, boleh 2 atau 3 gitu ya. Yang penting kurang lebih seperti ini ya. Nanti bisa cari yang kurang lebih lebar atau panjangnya seperti ini gitu ya. Boleh pakai buku. Ini dipakai seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian ada strap namanya ya. Ini untuk membantu misalnya untuk meluruskan lutut karena lutut kita belum lentur misalnya ya. Kita bisa pakai bantuan strap ini ke kaki, kemudian tangan kita pegang seperti itu, kemudian tarik badan kita ke depan. Nah, seperti itu kan untuk ibu-ibu yang belum lentur ini bisa ngebantu. Kalau nggak punya ini, boleh pakai sabuk juga boleh ya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak yoga itu, kembali lagi ya. Kemudian yang berikutnya ini ya, ada selimut nih atau handuk kecil sedang kali ya. Nah, ini digunakan untuk apa? Ini digunakan sebagai pelindung lutut kita. Kadang ada beberapa ibu pada saat melakukan yoga, terutama gerakan knee chest atau table pose, biasanya lututnya nggak nyaman. Ini bisa dipakai alas sedikit untuk menyamankan lututnya ya, biar nggak hitam juga bisa ya. Kalau lama-lama sering yoga ini bisa hitam loh gitu ya. Jadi boleh pakai ini ya, biar nggak sakit ya sebetulnya. Itu kemudian ada tembok dinding. Apa? Dinding itu dinding yang kosong ya, jangan yang ada lemarinya gitu ya. Dinding kosong itu dipakai untuk membantu menstabilkan posisi gerakan pada saat kita melakukan yoga. Itu bisa menjadi sandaran atau bisa menjadi stabilitas properti kita ya, untuk membantu stabilitas posisi yoga kita gitu ya. Jadi satu lagi lupa, ada kursi ya. Kursinya yang kursi ada sandaran gitu, kursi lipat mungkin. Nah, kursi lipat seperti itu juga sangat diperlukan buat bunda-bunda yang bekerja di kantor misalnya. Terus seharian duduk seperti itu, nah dalam jangka waktu tertentu itu harus melakukan stretching, peregangan, karena akan berpengaruh terhadap peredaran darah ya tadi, jadi terganggu. Otomatis misalnya kalau sering duduk punggungnya sakit karena menopang, kan bokongnya jadi sakit karena terlalu lama duduk gitu, otomatis ya harus stretching. Nah, dengan kursi tadi ya, tenok, itu akan membantu kita untuk jadi properti pada saat kita melakukan yoga gitu ya. Jadi nggak ada alasan udah nggak ada alat, ada semua alat yang di sekitar kita itu bisa dipakai gitu. Seperti itu mungkin. Nah, ternyata bunda-bunda di semua di sini apapun itu bisa kita gunakan untuk membantu kita pada saat latihan yoga. Dan waktunya pun bisa kapan aja ya. Jadi untuk bunda-bunda yang bekerja tidak ada alasan lagi sekarang tidak bisa melakukan yoga. Ternyata dengan kita duduk di kursi pun kita bisa melakukan yoga itu sendiri. Nah, mungkin tapi sebelumnya setelah kita bertemu sama pelatihnya dulu mungkin, biar tahu gerakan yang seperti apa yang harus dilakukan. Takutnya kan tadi yang telah dijelaskan postur tubuh ibu hamil itu harus betul dulu. Ya, mungkin seperti itu ya Teh ya. Biasanya kalau di kelas kami di sini gitu ya, pada saat nanti kan ditanya nih ada keluhan nggak, biasanya kalau ada keluhan nanti kita bekali yang harus dilatih di rumah itu gerakan yang ini. Nah itu biasanya kalau misalnya ada keluhan sungsang,
Nah, gerakan apa yang harus diulang-ulang di rumah itu? Nggak banyak-banyak, biasanya 3 atau 4 gerakan itu. Yang penting dilakukan setiap hari. Nanti di pertemuan berikutnya kita lihat lagi sudah berubahkah posisinya. Nah, kembali ke providernya, nanti sambil dicek gitu ya, sudah berubah atau belum gitu. Nah, Seperti sekarang untuk yang terakhir nih Teh, ada nggak key point untuk bunda-bunda semuanya? Oke, buat bunda-bunda semua di luar sana, kembali mengingatkan mungkin ya, bahwa persalinan normal itu adalah alami, tetapi perlu diupayakan gitu ya, karena tubuh kita yang akan melahirkan, jadi kita sendiri yang harus berupaya bagaimana caranya bayi ini lahir dengan lancar gitu ya. Nah itu, jadi tugas-tugas bunda semua, Allah sudah amanahkan kehamilan ini, sehingga yuk kita sama-sama bantu gitu ya, bagaimana caranya bayi ini bisa lahir dengan lancar gitu ya. Kita belajar, cari ilmunya, kita upayakan gitu ya. Kita sama-sama gabung di sini boleh ya, tiap hari Selasa dan Sabtu ya Teh Nov, jam 8 ya. Jadi insya Allah kita akan bantu untuk mengoptimalkan persalinan yang alami dan lancar itu mungkin. Ya, terima kasih Teh Eva untuk kesempatannya hari ini. Sama-sama. Sehingga saya dan bunda-bunda semuanya sekarang lebih paham dan lebih yakin untuk melaksanakan yoga persalinan ini. Nah, terima kasih sahabat RSIA semuanya. Assalamualaikum. Ya.